البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada kaidah yang keempat berhubungan dengan 3 dalalah lafziyah yang berupa dalalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa'lam anna lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza sahha an yakuna laziman fa huwa haqqun. Setelah beliau menegaskan pentingnya mengetahui dalalatul iltizam bagi seorang penuntut ilmu, sebagaimana beliau katakan sebelumnya, wa dalalatul iltizami mufidatun jiddan li talibil ilm. Nah, dalalatul iltizam, khanifillah, mengetahui kelaziman dari suatu perkataan atau suatu lafaz, ini sangat penting bagi penuntut ilmu. Idza tadabbara al-makna, apabila dia mentadabburi maknanya. Wafaqahu Allah Ta'ala fahman litalazum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman untuk bisa menetapkan kelaziman yang benar. Fa inna bidzalika yahsulu minad dalilil wahidi ala masail katsirah. Karena dengan hal tersebut dia akan mendapatkan dari satu dalil ya permasalahan yang banyak. Yaitu dia bisa berdalil dengan satu dalil ikhwanifillah untuk masalah-masalah yang banyak. Istimbatnya menjadi kuat. Karena nusus ikhwanifillah bisa diambil dari mantuk dan mafhum. Nah, berhubungan dengan mafhum inilah yang kembali ke masalah talazum. Naam. Makanya beliau kemudian jelaskan tentang beberapa hal seputar faedah berhubungan dengan kelaziman dari suatu perkataan. Yang dimaksud dengan lazim dari suatu perkataan adalah konsekuensi atau atau yang dipahami dari perkataan tersebut. Nah, baik. Beliau katakan wa'lam anna lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza sahha an yakuna laziman fa huwa haqqun. Ketahuilah bahwasanya kelaziman dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila itu benar untuk dijadikan sebagai kelaziman, maka itu adalah hak. Maksudnya bagaimana, Alhamdulillah? Tatkala kita mendapati ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian ditarik dari dalil tersebut suatu kelaziman. Nah, kelaziman lafadznya atau konsekuensi dari lafaz tersebut, maka kalau itu memang penarikannya benar, berarti adalah perkara yang benar. Nah, baik. Dengan contoh nanti akan kita ketahui. Dan berhubungan dengan kalam Allah Al-Khalifah. Nah, lazim min qaulillahi ta'ala. Nah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada sebagiannya ikhwanifillah yang dipastikan tentang apa mutawatirnya dan tetapnya seperti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang tertulis di mushaf kita ini tetap berdasarkan riwayat yang mutawatir. Dan di sana ada kalamullah yang
sabit dengan sanad yang sahih. Taib. Dan di sana ada yang tidak sabit karena kedhaifan sanadnya, seperti pada hadits qudsi. Pada hadits qudsi maka yang diambil di sini adalah hadits qudsi yang sanadnya sahih. Adapun yang dhaif ya kita tidak menganggapnya sebagai kalamullah karena tidak sabit sebagai hadits qudsi. Taib. Apabila Al-Quran atau hadits qudsi yang sahih tadi memiliki suatu kelaziman, maka kelaziman itu adalah perkara yang hak dan harus diambil. Kenapa? Wa dzalika li'anna kalamallahi wa rasulihi haqqun wa lazimul haqqi haqqun. Yang demikian itu dikarenakan kalamullah dan kalam Rasulnya adalah sesuatu yang hak. Dan kelaziman dari suatu perkara yang hak, maka hak juga. Baik. Kelaziman dari suatu yang hak, ya hak. Wali'anna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam fayakunu muradan. Alasan yang kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu dengan apa-apa yang menjadi kelaziman dari perkataannya dan juga perkataan Rasulnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berucap kecuali dengan wahyu. Sehingga kelaziman itu juga merupakan perkara yang diinginkan. Yaitu yang ditarik dari suatu lafaz walaupun bukan sesuatu yang tekstual di situ. Tapi itu juga dimaksudkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang menjadi kandungan dari perkataan tersebut. Baik secara tekstual ataupun secara kelazimannya. Baik. Qala wa ammal lazimu min qawli ahadin siwa qaulillahi wa rasulihi falahu thalathu halat. Adapun kelaziman dari perkataan seseorang yang selain perkataan Allah dan Rasulnya, maka itu memiliki 3 kondisi. Jadi kalau perkataan kita ada 3 kondisi, tapi kalau perkataan Allah maka perkataannya hak dan kelazimannya juga hak. Demikian pula perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan manusia ada 3 kondisi. Al-ula, yang pertama, an yadhkur an yudhkara lil qaili wa yaltazimu bih. Yang pertama, ketika kelaziman tersebut disebutkan, kelaziman itu disebutkan kepada orang yang berbicara, kemudian dia mengambilnya. Berarti maksudmu demikian, kelaziman perkataanmu demikian. Kemudian dia mengambilnya, alhamdulillah, maka kita nisbahkan bahwasanya itu adalah ucapan dia. Ketika dia mengambil kelaziman dari perkataannya. Baik. Misalnya alhamdulillah, baik. Seorang mengatakan, semua santri, misalnya seorang mengatakan apa? Semua santri, tidak telat menghadiri sholat jamaah. Kemudian ada seorang mengatakan, karena dia telat, berarti aku bukan santri, karena dia telat. Ini kan kelaziman. Semua santri tidak telat dalam menghadiri sholat jamaah. Kemudian ternyata ada 1-2 orang santri yang telat. Kemudian dia mengambil kelaziman, berarti aku bukan santri. Berarti secara
tersirat, ini adalah apa? Adalah pengeluaran, misalnya. Kan itu kelaziman. Nah, kalau diambil kelaziman perkataan ini berarti yang telat itu bukan santri. Sudah, bukan santri itu. Misalnya. Nah, kalau kemudian diambil berarti tayyib, maka menjadi keputusan. Berarti bukan santri. Tapi kalau tidak diambil, maksudnya bukan demikian. Sebagaimana pada kondisi yang kedua nanti alhamdulillah. Nah, tayyib ketika disebutkan berarti kelaziman perkataanmu demikian. Oh enggak. Nah, saya tidak memaksudkan itu. Nah, maka kalau orang yang mengatakannya menolak, ya sudah, tidak boleh kita, ya, tapi kamu mengatakan seperti ini, berarti maksudnya seperti ini. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh suatu kelaziman kita paksakan kepada orang yang tidak menerima kelaziman lafadznya. Karena kelaziman dari suatu perkataan manusia biasa ini ada 3 kondisi. Ya, yang pertama tadi kalau disebutkan kelaziman itu, kemudian dia menerimanya, maka itu menjadi pendapat dia. Nah, pendapat dia. Misal contohnya dalam pembahasan kita sekarang, an yaqula man yanfi sifati al-fi'liyah liman yuthbituha. Misalnya seseorang yang menolak sifat-sifat fi'liyah, mengatakan kepada orang yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah, yalzamu min itsbati kas-sifatil fi'liyata lillahi azza wa jalla an yakuna min af'alihi ma huwa hadits. Melazimkan dari penetapanmu terhadap sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu bahwa ada di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru. Karena fi'liyah, mana sifat fi'liyah ikhwanifah, itu sifat yang kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan, Allah akan melakukan. Jika Allah tidak menginginkan, maka tidak akan melakukan. Nah, berarti ketika ahlu sunnah menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, maka berarti mereka menetapkan ada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru. Ini maksud ma huwa hadits. Ini perkataan orang-orang yang menolak. Mereka mengatakan kepada ahlu sunnah demikian. Fayaqulul muthbit, maka orang yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah mengatakan na'am, iya, wa ana altazimu bidzalik, dan aku menerima konsekuensi atau kelaziman dari perkataan tersebut. Nah, karena memang itu juga hal yang diinginkan, dan kelaziman itu bukan kelaziman yang batil. Apa alasannya? Fa innallaha ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid, wala nafada li af'alihi wa li aqwalihi wa af'alihi. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan tidak akan pernah habis perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifatul kalam dan sifatul fi'l. Dalam artian tidak ada kemudian Allah disifati dengan apa? Dengan nganggur. Karena Allah katakan fa'alul lima yurid. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kalau manusia saja dikatakan menganggur, tidak melakukan apa-apa, ini merupakan kekurangan, ya tidak? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala khonifillah, ya tentunya apa? Ada yang hadis mutajaddid, senantiasa ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabb, maka tentunya lautan itu akan habis airnya sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabb. Dan walaupun didatangkan dengan yang semisalnya, didatangkan lagi tinta sebanyak lautan yang ada, tidak akan mungkin kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala bisa habis untuk ditulis. Taib waqala walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya di bumi ini yang berupa pepohonan dijadikan sebagai pena-pena dan lautan sebagai tintanya, kemudian setelah itu ditambahkan lagi 7 lautan, maka tidak akan cukup untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu Azizul Hakim. Ini dalil bahwasanya apa? Memang di antara perbuatan-perbuatan Allah, di antaranya adalah kalam. Itu apa? Ada yang ma huwa hadits. Yang baru. Tapi wa hudutsu ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi. Dan barunya suatu perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melazimkan kekurangan pada hak Allah. Oleh karena itulah dalam sifat kalam maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya sifat kalam adalah apa? Qadimun naw hadithul ahad. Dari jenis sifat kalam itu termasuk sifat yang qadim, dalam artian Allah sejak azali disifati dengan sifat kalam. Kenapa? Karena tidak ada kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat bisu. Karena lawan dari berbicara ya bisu. Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tentunya disucikan, maha suci Allah dari kekurangan itu. Makanya dikatakan oleh para ulama hadits qadimun naw, dari sisi jenisnya. Sifat kalam adalah sifat yang qadim, yaitu sifat yang azali maksudnya. Tapi hadithul ahad, yaitu dari sisi satu persatunya kalamullah, itu ada yang hadits. Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tidak? Ini dipahami. Jadi adanya masing-masing dari suatu perbuatan Allah yang baru, ini tidak melazimkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh pada sifat kalam tadi. Allah Subhanahu wa taala ketika nabinya berada di Gua Thur dalam keadaan penuh khawatir, tertangkap oleh orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, la tahzan. Atau Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang perkataan nabinya, la tahzan innallaha ma'ana. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang hadis. Karena turunnya ayat tersebut tentunya apa? Setelah kejadian tadi. Ini kondisi yang pertama. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, an yudhkara lahu wa yamna'ul lazima bainahu wa baina qawlihi. Disebutkan kelaziman dari suatu perkara, kemudian dia menolak kelaziman perkara tersebut, ya. Maksudnya wa yamna'ul lazima bainahu wa baina qawlihi. Dia tolak kelaziman itu antara dia dan perkataannya. Dalam artian itu aku tidak menerimanya, aku tidak memaksudkan itu, aku tidak menginginkan makna tersebut. Berarti kalau demikian keadaannya, ya kita katakan apa? Ya sudah. Karena kelaziman ini batil, kamu wajib bertobat. Kenapa? Karena kelaziman suatu perkataan yang batil menunjukkan batilnya perkataan tadi, ya Pak. Seperti misalnya sebagian menulis alhamdulillah. Misalnya seorang
Nah, wajib kita mengikuti dalil, tidak mengikuti para ulama. Ini ada kelaziman batil kan? Berarti kalau mengikuti ulama itu tidak mengikuti dalil. Seorang mengatakan demikian, nah tentunya ini batil kan? Perkataan apa? Wajib mengikuti dalil, tidak mengikuti ulama. Padahal dalam dalil kita juga diperintahkan mengikuti ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahli dzikr, bertanya kepada ulama jika kalian tidak tahu. Nah, kemudian seorang mengatakan tidak, yang wajib mengikuti dalil, tidak mengikuti ulama. Ini kelaziman, di situ ada kelaziman batil. Nah, kelaziman batil bahwasanya mengikuti ulama sama dengan tidak mengikuti dalil. Nah, kalau diambil kelaziman batil ini, ya saya maksudkan memang demikian, tidak boleh mengikuti ulama. Jadi masing-masing pahami dalil sendiri-sendiri. Rusak. Nah, rusak agama. Kalau orang-orang bodoh memahami dalil sendiri-sendiri akan rusak. Tidak pernah belajar usul, tidak pernah belajar istinbat, tiba-tiba memahami dalil. Akhirnya muncul apa? Muncul orang-orang khawarij, di antaranya seperti ini. Orang khawarij, mereka terjatuh dalam apa? Kesesatan. Dikarenakan mereka apa? Infisal. Mereka memisahkan diri dari para ulama. Karena itulah Rasulullah SAW sifat-sifat orang khawarij adalah hudatsaul asnan. Mereka orang-orang yang apa? Yang umurnya muda-muda, punya semangat, umur muda, tapi kurang ajar. Rasulullah SAW dianggap yang adil, wahai Muhammad. Para sahabat dikritisi. Pemahaman mereka tidak betul. Nah, akhirnya ya keluar dari apa? Dari din. Nah, dan memang di antara metode orang-orang khawarij dari setiap zaman berusaha untuk memalingkan manusia dari ulamanya. Nah, memalingkan manusia dari ulamanya. Terkadang ya dengan slogan-slogan tadi. Maka hati-hati, jangan sampai hal ini muncul dari lisan-lisan ahli sunnah. Ini perkataan yang berbahaya. Nah, perkataan yang berbahaya. Kelazimannya sangat batil. Kalau sampai kemudian kalau diambil kelaziman itu, maka ini berarti menunjukkan batilnya perkataannya. Tapi kalau kemudian saya tidak maksudkan, saya tidak memaksudkan kelaziman itu. Cuman yang saya inginkan intinya seorang itu mengedepankan dalil. Nah, mengedepankan dalil. Apabila ada suatu pendapat ulama yang keliru menyelisih dalil, ya jangan diambil. Nah, tapi lafadznya batil, maka harus diubah lafadznya. Itu maksudnya. Ini termasuk contoh untuk kelaziman yang batil, yang ketika diingatkan kemudian dia tidak mengambilnya, ya harus diganti berarti perkataannya. Ada pun contoh yang dalam permasalahan asma wa sifat. Misal an yaqula nafi lis-sifati liman yuthbituha. Yalzamu min itsbatika an yakuna Allah Ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifati. Fayaqulu al-muthbit la yalzamu dhalik li'anna sifatil khaliqi mudhafatan ilaihi lam tudhkar mutlaqatan hatta yumkina ma alzamta bih. Yang kedua, alhamdulillah, disebutkan kelazimannya, tapi orang yang mengatakan ini menolak. Maksudnya apa? Dia menolaknya, mengatakan ini bukan kelaziman perkataanku. Nah, tidak benar kalau itu dianggap sebagai lazim perkataanku. Contohnya misalnya, seorang yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata kepada orang yang menetapkan sifat, berarti melazimkan penetapanmu terhadap sifat-sifat bagi Allah, bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Nah, ini
yang diajukan oleh ahlul batil kepada ahlus sunnah. Engkau wahai ahlus sunnah berarti kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini gampangnya. Maka kita katakan fayaqulul mutsbit, seorang yang menetapkan sifat bagi Allah la yalzamu dzalik. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Salah kamu dalam memahami. Salah dalam memahami. Baik. Tidak ada kelaziman. Kenapa? Dikarenakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifatul khaliq, sifat-sifat zat yang Maha Pencipta, itu apa? Idhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut adalah sifat bagi Allah. Tidak disebutkan secara mutlak, sehingga mungkin untuk engkau tarik kelaziman seperti itu. Ya, maka kita katakan sifat bagi Allah itu khusus sesuai dengan kesempurnaan Allah, dan sifat makhluk itu ya sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk. Sehingga tidak ada kelaziman kalau aku menetapkan sifat bagi Allah berarti aku menyamakan Allah dengan makhluk. Ini ringkasnya. Tayyib, dikatakan di sini wa ala hadza fatakunu mukhtasatan bihi la'iqatan bihi. Maka berdasarkan hal ini berarti sifat bagi Allah itu adalah sifat yang khusus, yang sesuai dengan keagungan Allah. Kama annaka ayyuhan nafi lis-sifati tuthbitu lillahi ta'ala dzatan wa tamna'u an yakuna musyabihan lil khalqi fi dzatihi fa ayyu farqin baina dzati was sifat. Nah, sekarang kemudian kita katakan sebagaimana engkau wahai orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah, engkau kan menetapkan zat bagi Allah. Dan engkau mengatakan bahwasanya zat Allah juga tidak sama dengan zat makhluk. Maka apa perbedaan antara zat dan sifat? Berarti kalau kalian menetapkan zat bagi Allah berbeda dengan zat pada makhluk, seharusnya kalian juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Harusnya demikian. Tayyib. Wa hukmul lazim min hatainil halataini dhahir, dan hukum kelaziman dari kedua kondisi ini nampak jelas. Kondisi yang pertama dan kedua. Cuman contoh tadi untuk yang kedua di sini untuk apa? Suatu kelaziman yang ditarik dari perkataan tapi orang yang menariknya salah. Ini juga banyak terjadi, akhwanifillah. Misalnya seorang alim, akhwanifillah, menetapkan hukum suatu perkara bid'ah. Misalnya, ini kelaziman yang banyak ditarik oleh ahlul bid'ah sesuai dengan hawa nafsunya. Rajul fa'ala bid'atan. Seorang laki-laki atau seorang melakukan kebid'ahan. Oh, berarti dia adalah mubtadi'. Ini kelaziman kaul yang batil, akhwanifillah. Kenapa? Karena tidak ada suatu kelaziman seseorang melakukan bid'ah terus dihukumi ahli bid'ah. Ini harus dipahami. Makanya sebagian orang menarik kesimpulan seperti ini dia menariknya dengan pemahaman sendiri-sendiri. Padahal tidak ada kelaziman dalam syariat. Kenapa? Penetapan hukum suatu perkara itu bid'ah tidak melazimkan pelakunya langsung dihukumi ahli bid'ah. Ini harus kita pahami. Sebagaimana juga seorang terjatuh dalam perbuatan kekufuran tidak melazimkan pelakunya langsung dihukumi kafir. Karena di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus ditiadakan. Paham apa saya sampai sini? Baik. Yang lainnya paham, alhamdulillah. Paham? Umar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ingat. Dan menarik suatu kelaziman ini penting, dan juga kita berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai ucapan kita ada kelaziman batil padanya. Ada kelaziman batil padanya. Kenapa? Karena suatu perkataan kalau ada kelaziman batil padanya menunjukkan perkataan ini batil. Maka harus ditarik, harus diralat. Sesuai dengan niatan tadi. Kalau dia kemudian diberitahu afwan, ini perkataan antum. Kalau seperti ini kelazimannya batil.
Ketika diberitahu, oh aku tidak maksudkan itu, sudah aku rujuk, aku tarik saja perkataan. Nah ini, berarti setelah itu tidak boleh dicela. Karena manusia al-khalifillah terkadang berucap tidak memikirkan kelaziman dari perkataannya. Berbeda dengan kalamullah dan kalam Rasulnya. Karena kedua kalam itu kalam yang tidak ada kebatilan padanya. Maka kelaziman kalamullah dan kalam Rasulnya adalah hak, sehingga kita bisa berdalil dengannya. Adapun kelaziman kalam seorang alim atau seorang talib atau kita semua ini, maka tidak langsung bisa ditarik darinya hukum sampai seseorang menerima kelaziman tadi. Baik, ini dipahami dulu ya Fanifillah, karena memang lumayan rumit ya, Adib, dipahami. Baik, subhanallah.